Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan segala urusannya serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak terasa kita sudah melewati Idul Fitri ya. Dan ini kita beraktivitas seperti biasa kembali. Baik, di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber kita ya. Di sini beliau bertanya, "Assalamualaikum Kang Mas, bahas media minyak pemisah yang dari Jawa dan dari Pulau Kalimantan." Ya, jadi saya buatkan video biar bukan hanya biar semua tahu ya perbedaannya, tata caranya, dan mekanisme ritualnya begitu ya. Disclaimer dulu sebelumnya ya, minyak pemisah ini ada yang dari media, ada juga yang bisa dikerjakan ya. Kenapa kok ada pemisah Mas? Apakah pemisah tadi itu untuk orang yang pasangan? Di sini saya tidak menyarankan kalian memahami media pemisah untuk yang punya pasangan ya. Tentu ada risiko timbal balik yang akan kamu terima di kemudian harinya ya. Di sini media pemisah ini lebih condong kepada laki-laki yang bermain perempuan ataupun perempuan yang bermain laki-laki di luar sana yang notabene mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Ya, bahasa gaulnya itu selingkuhan kan begitu. Itu tadi pemisahnya lebih condong untuk ya mungkin pelakor ya. Ya, pelakor-pelakor yang merusak rumah tangga orang atau laki-laki yang suka merusak pagar ayunya rumah tangga orang ya, lebih cenderung ke situ ya. Dan di sini untuk media yang pakemnya dari Jawa itu berbeda dengan media yang pakemnya dari tanah Kalimantan ya. Perbedaannya tentu akan saya ceritakan dan akan saya uraikan di sini ya. Untuk dari Pulau Jawa sendiri ya, itu akan kita buatkan, ritualkan selama 3 hari media tadi dengan nama asli si target dan nama asli ataupun nama seseorang yang ingin dipisahkan. Kalau ada fotonya berdua itu bagus, tapi kalau tidak ada boleh satu-satu. Nah, itu nanti kita ritualkan, kita buatkan minyak yang rananya khusus untuk memisahkan kedua insan tadi ini ya. Ya, kita nggak mau mengejat seseorang atau menuduh seorang entah karena dia itu terpengaruh hal-hal magic atau memang karena bawaan dirinya yang suka selingkuh, atau mungkin karena kesalahan dari kita sendiri, atau mungkin ya banyak faktor lah intinya ya. Lalu bentar di sini kok muni-muni aja HP ku nggak enak. Lalu di sini metode untuk ritualnya untuk dari tanah Jawa sendiri itu 3 hari ya. 3 hari boleh, 7 hari boleh, tinggal bagaimana enaknya di hati kamu ya. Karena memang di sini yang mengerjakan itu adalah si pemelihara itu sendiri atau peminta itu sendiri. Kita hanya membuat media saja ya, media saja. Nanti kita bimbing tata caranya bagaimana dan bagaimana begitu. Pakemnya itu 3 hari ataupun 7 hari ya, seperti itu. Nah, dan itu nanti setelah ritual itu biasanya akan kita larung larung itu bahasa Kalimantan, kalau bahasa Jawanya itu nanti akan dihanyutkan di air yang mengalir begitu, entah itu di paret, di sungai dan sebagainya. Intinya itu mengalir
ya. Itu yang untuk pakem Jawa. Dan mantranya itu juga tidak terlalu panjang ya, karena memang di sini kalian hanya mengerjakan saja. Dalam arti mengerjakan itu ya, media sudah kita buatkan, kamu tinggal memberikan, menunaikan ataupun menunjukkan hajat kamu untuk apa. Jadi mantra tidak terlalu panjang untuk yang pakem Jawa. Nah, dan sedangkan untuk yang pakem ataupun yang media dari Kalimantan, ini ranahnya ranah minyak ya. Sedangkan untuk minyak dari Kalimantan sendiri itu medianya itu tidak perlu kita buatkan karena memang itu ready. Minyaknya itu memang ada ready begitu. Nah, sedangkan untuk yang Kalimantan sendiri ya, itu metodenya untuk nama yang mau dipisahkan itu tetap sama. Hanya saja berbeda di mantra. Berbeda di mantra, lalu di pengerjaannya. Kalau yang di Kalimantan, ini pakem yang saya punya loh ya, itu 3 hari. Hanya 3 hari saja. Lalu setelah 3 hari ritual, itu kalian tanam di tempat-tempat angker ataupun di kuburan-kuburan yang sial. Mohon maaf cakapnya ini pribadi saya loh ya. Kuburan sial itu maksudnya bagaimana Mas Abi? Kuburan yang sial itu dalam artian yang meninggalnya itu tadi tidak wajar, entah itu gantung diri, kecelakaan, ya intinya yang meninggalnya tadi itu bukan dalam keadaan normal ya. Kalau yang tiba-tiba sakit atau ada divonis serangan jantung itu menurut saya itu yang normal. Tapi kalau sial itu biasanya kecelakaan tadi itu ya tadi matinya itu kecelakaan, tabrak mobil, gantung diri begitu. Dan itu dipendam itu sendiri di atas jam-jam 9, 10 begitu. Makin malam makin bagus ya. Itu tadi perbedaannya ya. Untuk maharnya tetap sama. Maharnya tetap sama. Lalu kalau kalian bertanya bagusan yang mana Mas Abi antara dari Pulau Jawa, pakem Jawa dengan pakem tanah Kalimantan. Ya, kalau untuk bagus yang mana, saya tidak bisa mengatakan bagus yang mana, karena semuanya sudah teruji di lapangan, semuanya bereaksi dan berhasil. Tinggal kamu sendiri mau yang mana, karena kan tentu dari cara penutupannya itu berbeda. Yang dari pakem Jawa itu dihanyutkan di air mengalir, sedangkan di tanah Kalimantan itu dipendam, dikubur fotonya di tempat-tempat yang wingit seperti itu. Kalau kamu berani, ya silakan saja yang dari Kalimantan. Tapi kalau nggak berani, ya boleh dicoba yang dari pakem tanah Jawa seperti itu. Ya, itu tadi. Jadi ya mungkin sudah jelas loh ya untuk pertanyaannya. Yang bertanya tadi, mungkin video ini nggak terlalu panjang saya buat sih ya, hanya untuk menjelaskan supaya tidak banyak pertanyaan di kolom komentar. Makanya saya buatkan video seperti ini begitu. Dan kalau seandainya teman-teman tuh bertanya, Mas Abi kok sekarang banyak kali konten-konten tentang explore seperti itu? Ya memang saya juga senang dengan dunia explore ya. Jadi sambil saya itu ngisi konten tentang media, kan tidak salah juga kalau kita tuh explore, kan masih sama-sama di jalurnya tentang horor-horor ya kan, sama-sama horor, sama-sama hal-hal yang berbau khas Nusantara kita begitu ya. Kalau ada pandangan orang luar sana tentang hal-hal seperti ini itu pembodohan, ya silakan saja, no problem, saya nggak ada masalah. Semua punya pendapat masing-masing dan bebas berpendapat. Oke? Jadi itu tadi, yang sudah nonton jangan lupa di like, subscribe, komen, share juga jadi memang video ini bermanfaat. Intinya pemisah ini lebih condong untuk pasangan-pasangan kalian yang selingkuh ya, bukan untuk memisahkan yang sudah punya pasangan, tapi memisahkan untuk orang yang selingkuh di belakang kita secara diam-diam
Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.